Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur sudah selayaknya dan juga sepantasnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesehatan, kenikmatan, waktu luang dan juga kuota yang masih ada dan juga tersisa di akhir bulan ini. Alhamdulillah kita bisa manfaatkan untuk bisa hadir di kelas pada malam hari ini. Sharing kelas para alumni private class Art of Dakwah. Sudah sesi kelima dari total 6 sesi. Jadi besok nanti sesi yang terakhir. Jadi Masya Allah luar biasa nih kakak-kakak semuanya yang sudah hadir. Mungkin ada yang dari awal sampai akhir. Maaf, maksud saya ada yang dari awal Jumat minggu kemarin sampai dengan di Sabtu ini yang hadir. Wah itu luar biasa banget ya. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita suri dan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada kita sebagai umatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dan juga menjadikan kita ya sebagai bagian dari umat Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya, apa kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Alhamdulillah Akbar. luar biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar, Masya Allah. Kalau kemarin-kemarin kita lagi eh berbicara tentang yang terakhir ya, yang terakhir kemarin kan kita tentang family ya, keluarga, bertema keluarga. Kalau sekarang temanya lebih ke teens, remaja. Nah, boleh dong kalau misalkan berkenan, boleh dituliskan yang sudah hadir pada malam hari ini usianya berapa sih? Kalau misalkan malu-malu boleh inisialnya atau dengan kode-kode tertentu silakan kalau misalkan tidak berkenan. Tapi pengen tahu aja usia berapa sih yang sudah hadir pada hari ini? Apakah banyak remajanya atau ternyata orang tuanya? Nah, Kang Satria 18 plus. Nah, ini nggak apa-apa. Walaupun masih misteri ya plusnya plus berapa, tapi kira-kira beliau sudah melewati 18 tahun. 9 angka belakangnya oke. 17 plus. Jelita. Jelita itu, wah ini harus dikonfirmasi langsung nih. Mbak Dewita, apa nih kepanjangannya Jelita Mbak Dewita? Mbak Dewita, Mbak Dewi, namun maaf. Salah huruf saya. Jelang Silakan. 50 tahun, Masya Allah luar biasa. Kak Haya 18, Bang Raha 17. Ini saya kayaknya tahu deh Bang Raha. Oke, 17 Agustus ke atas. Usia 50 tahun, OTW 50 tahun, 17 plus plus, 10 plus. Oke, Masya Allah 20 plus. Gen Z, wah ada Gen Z nih. Masya Allah. Saya di 20 plus juga. Saya teh masuk Gen Z apa enggak ya Kang Raffi ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, kakak-kakak semuanya, adik-adik semuanya. Karena tadi ada yang ngakunya 17 juga ya. Jadi saya harus adik-adik ya, karena saya sudah 20-an juga. Baik, terima kasih yang sudah menuliskan namanya dan juga tadi kota dan juga umur. Jadi Alhamdulillah ya, pada malam hari ini berarti selain bapak-bapak, ibu-ibunya, ada juga adik-adiknya, anak-anaknya yang hadir pada malam hari ini. Malam hari ini, insya Allah kita akan kedatangan 6 pembicara yang luar biasa, alumni dari Art of Dakwah, yang akan sharing bersama kakak-kakak semuanya tentang eh, remaja. Gitu. Jadi bagaimana remaja kita akan melalui dan juga akan apa ya sama-sama melihat kehidupan remaja beberapa atau 120 menit ke depan. Jadi siap-siap Bapak Ibu yang mungkin sudah tidak remaja lagi, siap-siap untuk kembali menjadi remaja. Siap ya? Siap dong. Oke, kalau gitu. Langsung aja Bapak Ibu semuanya, di tengah kehidupan yang sekarang sedang ya luar biasa ya, terlepas dari yang sekarang kemarin ke belakang terjadi, itu tidak luput dari yang namanya peran seorang remaja, ya kan, peran anak muda gitu. Nah, lantas eh kalau boleh saya tahu sekali lagi deh terakhir, boleh tulis di kolom chat singkat aja. Menurut Bapak Ibu semuanya, apa sih tantangan terbesar anak-anak remaja sekarang? Singkat aja, misalkan kecanduan gadget, misalkan tawuran. Boleh dong, kalau boleh tahu. Apa sih tantangan terbesar menurut kakak-kakak semuanya remaja pada saat ini? Oke, kecanduan sosmed, benturan peradaban, Masya Allah.
pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas luar biasa ya. Em, makin ke sini, makin ke sana. Ada lagi kira-kira apa nih tantangan terbesar anak-anak remaja sekarang? Oke, mager. Wah, ini mager, males gerak atau bikin pager ya? Enggak ya? Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Tapi benar gak sih itu tantangan terbesarnya? Nah, kita akan jawab, kita akan bahas itu semuanya terkait dengan remaja dan tantangan zaman bersama dengan Kang Raffi Anggara. Beliau adalah founder Yayasan Edu Dakwah. Beliau juga, saya dengan Kang Raffi itu satu kampus tapi nggak pernah kuliah bareng ya. Karena saya udah lulus S1, beliau baru masuk ke IPB melanjutkan S2-nya gitu. Tapi di kampus sebelum saya sekarang di Bandung itu sempat lama ya ketemu dengan Kang Raffi. Langsung saja kepada Kang Raffi Anggara saya persilakan. Baik, hatur nuhun Kang Devi untuk kesempatannya. Saya langsung mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa ala sahbihi. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini bisa sharing ya bersama teman-teman alumni private dakwah ya, AOD. Dan pada kesempatan malam hari ini izinkan saya sharing terkait remaja dan tantangan zaman ya, menjadi remaja yang ibadahnya aktif, belajarnya juga prestatif. Nah, sebagai awalan ingin coba cek sound dulu. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita coba cek kemampuan mendengar kita dulu. Di sini semuanya punya telinga kan ya? Ya. Kita coba cek kemampuan mendengar Cek, dulu. cek. Udah siap ya? Latihan yang pertama. Ini masih latihan. Nanti latihan ketiga ada hadiahnya, insya Allah hadiahnya umroh ya. Kedengaran ya? Yang kedengaran mungkin Bapak Ibu teman-teman boleh share di chat box. Kira-kira ini lagu apa, judulnya apa? Tapi kalau anak-anak Gen Z mungkin Your ya. morning eyes, I could stare like watching Tahu ini lagu apa? stars. I could walk you Ini by buat Gen Z ya. an hotel without a Lagu thought. biar kan dari You would be mine, would you mind Iya. if I took your Udah hand kejawab ya, rata-rata udah benar. Know you're all Jawabannya adalah Yungkai Blue. Ini viral ya. Oke, latihan satu berarti berhasil ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, karena artinya peka dengan lingkungan. Coba kita cek latihan kedua. Ini mungkin anak-anak gen alpha ya. Yang punya anak gen alpha atau yang hadir gen alpha mungkin akan tahu. Kita coba cek. Ketahuan ya judulnya. Ya, kedengeran ya suaranya ya. Ah, lagunya Sigma Boy ya harusnya ya. Coba, tapi Bapak Ibu pernah dengar lagu ini? Suaranya gak muncul ya. Oke, kita skip aja. Oke, latihan ketiga. Mudah-mudahan hasil. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma Ada yang tahu ini ayat istaqamu surat apa, ayat berapa? tatanazzalu alaihimul malaikatu Kalau lagu alla Yungkai mungkin tadi pada takhafu tahu wa ya. la tahzanu wa Ada yang tahu ini ayat abshiru bil berapa? jannah Kalau wa anak-anak biasanya abshiru ada yang bil tahu ya. Ini bapak-bapak jannati ibu-ibunya ada yang tahu allati ya. kuntum tu'adun. Yang bisa dapat hadiah umroh ya. Tapi berangkatnya dari Jeddah. Maryam, Masya Allah. Luar biasa ya. Betul gitu tidak ya? Ternyata tadi adalah surat Fussilat ayat 30. Ya. Ini
coba ngecek ya, di mana hari ini anak-anak kita, bahkan mungkin kita orang tuanya lebih banyak tahu hal-hal yang viral, lagu-lagu yang mungkin sering kita dengar. Tapi sedangkan ayat-ayat Al-Quran gitu ya, termasuk ini ayat yang masyhur, ayat yang banyak dibacakan oleh ustadz-ustadz gitu. Fussilat ayat 30. Tapi ternyata sedikit yang tahu, bahkan tidak ada yang tahu ya di majelis malam ini. Jadi ini sebagai gambaran bahkan kita, begitupun mungkin anak-anak kita, mereka lebih banyak tahu lagu-lagu gitu dibandingkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Anggara, ya, Muhammad Raffi ya, Muhammad Raffi, bukan Raffi Ahmad. Nah, kebetulan saya sehari-harinya berkecimpung dengan dunia anak-anak juga, remaja, punya yayasan namanya Yayasan Edu Dakwah, dan mengajak adik-adik binaan di Yayasan Edu Dakwah ya, Edwa, untuk kemudian menjadi orang-orang yang berprestasi ya. Prestasinya prestasi dunia akhirat, sebagaimana judul kita di awal tadi. Dan alhamdulillah keseharian saya pun sebagai mahasiswa, sekarang kemarin baru lulus S2-nya, kemudian juga jadi marbot masjid gitu ya. Dan alhamdulillah punya juga platform namanya Bimbel Masjid gitu. Dan ini kurang lebih profil saya ya. Nah, bicara soal remaja, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tadi sebagai ternyata lebih banyak tahu soal dunia musik dibandingkan mendengarkan Al-Quran gitu ya. Tapi ternyata ini berbeda dengan hasil survei, di mana anak muda hari ini tuh justru di Indonesia itu paling religius di ASEAN ya. Dan menurut Gen Z itu berarti kelahiran 97 sampai 2010 ya, kalau tidak salah ya. Kebetulan saya maksudnya Gen Z. Walaupun saya udah anak 2 ya, istri 1, kalau anak 2. Nah, menurut Gen Z ketika ditanya apa faktor yang bikin bahagia, ternyata masih banyak menjawab agama gitu. Jadi selain religiusitas itu tinggi di Indonesia, agama juga menjadi faktor yang bikin bahagia. Tapi apakah benar begitu? Nah, ternyata religius itu menjadi pertanyaan. Apakah menunjukkan keimanan yang kokoh? Ya? Apakah begitu faktanya? Maka kita coba lihat sekitar kita. Lihat diri kita. Tadi aja mungkin di awal ketika ditanya soal ayat Quran dengan musik, itu bisa menggambarkan bagaimana kondisi antara agama dengan kita seberapa dekat gitu ya. Coba lihat dirimu, lihat diri sekitar kita, kemudian kita coba juga lihat berita-berita yang lagi viral, berita-berita yang lagi tren hari ini ya, selain mungkin DPR dan seterusnya, ternyata kita yang lama itu di antaranya ini semua orang saksi kalau gua sayang sama lo. Ya gua tahu fisik emang gua kalah. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي. Kemudian juga ada judul ya. Suaranya terdengar? Sekarang aman. Ada judul yang miris banget ya. Terdampak kepada anak-anak juga di bawah 10 tahun. Dan lebih parah lagi, degradasi moral tadi itu sampai berdampak kepada orang tua. Ada ibu yang kemudian menjual ginjalnya demi melunasi utang anak yang terjerat judul. Mau bilang ya, ini terjadi dengan anak-anak kita. Maka coba kita perhatikan video berikut ini. Apa yang kita hadapi di depan kita layaknya video ini ya dianalogikan. Kita menghadapi sebuah batu.
Tadi ada yang lewat tersandung, ada yang lewat sekedar lewat, bahkan kemudian meloncatinya ya. Ada yang pakai sepeda tapi tetap lewat doang. Ada yang mau ambil batunya gak jadi sama temennya tuh, ngapain diambil gitu ya. Hingga akhirnya ada yang mau ambil, dan ternyata yang ambil ini ya yang pakai tongkat. Mungkin kira-kira tidak apa berkebutuhan khusus ya, kesempatan penglihatan. Dan kalau kita lihat di sini ada sebuah motivasi. Katanya siapa saja yang mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat analogi video tadi, batu ibaratnya tantangan kita di dunia. Kalau kata ada yang responnya sekedar lewat, ada yang responnya itu kemudian mau ngambil gak jadi gitu ya. Justru nah, artinya apa? Bagaimana respon kita? Dan respon yang terakhir adalah respon yang bagus, di mana dia menjadikan hadis riwayat Tabrani ini sebagai landasan. Maka kita sebagai Muslim harus memberikan respon yang terbaik. Jangan diem aja ketika ada banyaknya permasalahan di tengah-tengah kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya. Jangan terbahak. Maka hari ini mari kita sama-sama menyiapkan diri untuk sukses berprestasi dunia akhirat. Ya, siap ya Bapak Ibu sekalian untuk berprestasi dunia akhirat? Boleh mungkin biar kita meramaikan di chatbox ketik kata siap ya Bapak Ibu sekalian. Siap? Kita coba preteli apa aja kemudian yang menjadi bekal untuk sukses dunia akhirat. Ya, sebagaimana tagline di awal, ibadah aktif, belajar prestatif. Nah, ini kata kuncinya ada 5. Disingkat dengan kata LEADS ya. Apa aja? Life balance, emotional integrity, adaptability, kemudian determine sampai self awareness ya. Kita coba perhatikan satu persatu. Yang pertama life balance. Life balance itu bagi muslim adalah dia yang menjadikan dakwah sebagai poros hidupnya. Keluarga, kuliah, karir. Life balance-nya adalah ketika dakwah menjadi poros hidup. Maka kuliahnya untuk dakwah, kerjanya untuk dakwah, kemudian keluarga pun untuk dakwah. Sehingga nanti at the end Allah menjadi tujuan utamanya, ridho Allah. Ya. Layaknya sebagaimana dalam kitab Hizamul Islam disampaikan terkait Uqdatul Kubro. Ketika ditanya dari mana asal manusia, apa tujuan hidupnya, akan kemana setelah hidupnya, maka jawabannya dari Allah, untuk Allah, akan kembali ke Allah. Ya. Jadi life balance-nya seorang muslim adalah ridhonya Allah. Kita tahu kita diciptakan oleh Allah, maka kita harus hidup untuk Allah. Dan nanti akan dihisab ketika di yaumil hisab. Ya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah life balance. Yang kedua ada emotional integrity. Ya. Emotional integrity. Apa maksudnya? Layaknya dulu ketika Nabi Musa, ini doa Nabi Musa. Ada yang hafal mungkin ya? Doanya adalah Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa ketika dihadapkan dengan kedikjayaan Firaun. Yang mana Nabi Musa dulu dianugerahi oleh Allah berkata yang gagap, yang kaku. Sedangkan Firaun itu luar biasa kekuasaan. Kayaknya sekarang orang-orang berjuang di depan gedung parlemen ya, menghadapi kedikjayaan, kekuasaan orang-orang yang semena-mena gitu ya. Dulu pun Firaun begitu. Tapi PR-nya jangan sekedar berjuang tanpa melibatkan hati yang ikhlas. Layaknya Musa. Rabbisrahli sadri, ya Allah, lapangkan dadaku. Sadri wa yassir
ketika hatinya sudah ikhlas, lapang, baru kemudian minta ke Allah, wa yassirli amri, permudah urusanku. Jadi remaja, pemuda, jangan sekedar menggapai dunia khair dituju dengan kemudian ikhtiar. Ya Tuhan, tapi libat Allah di waktunya, langkahnya, hatinya tuh lillah. Ingat Allah terus. Emotional integrity. Jadi menghadirkan hati ini sangat penting banget. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah adaptability. Di setiap momen, setiap masalah harus kemudian dia tidak menyerah, ya. Maka adaptability dianalogikan seperti ini. Setiap hari dia berubah walaupun kecil. 1,01 walaupun 01 doang, ketika dipangkatkan 365 maka ada hasilnya 37,8. Tapi kalau 1,00 dipangkatkan berapapun akan tetap 1. Itu adaptability. Kemudian yang keempat, determine, bertekad. Nah, ini layaknya diagram ini ya. Mungkin awal semangat, kok gini-gini aja, bahkan sempat hampir menyerah. Tapi kalau kemudian istiqomah, bertekad, akan ada keluar dari mulut kita, untung dulu nggak menyerah. Layaknya Muhammad Al-Fatih yang berjuang dari kecil sampai bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan yang terakhir, ada self-awareness, kesadaran diri. Ya, layaknya kemudian mau gak naik diberikan kemewahan dunia gitu ya, diberikan tiket gratis naik Shinkansen gitu ya, ini kan kata Shinkansen pasti mau kan ya. Tapi kalau kemudian tujuannya ke jurang pasti kan gak mau. Maka harus tahu, sadar diri, bukan sekedar enaknya doang, tapi harus tahu tujuannya kemana gitu ya. Hidup mewah tapi kalau tujuannya gak jelas, yang ada celaka, bahaya ya. Makanya self awareness pun ya. Maka kunci remaja yang ibadah aktif prestatif kemudian sukses dunia adalah leads, life balance, hidupnya seimbang dengan dakwah sebagai poros hidup, emotional integrity, senantiasa mengaitkan hati lillahi ta'ala, kemudian adaptability, dia bisa menyesuaikan diri di berbagai kondisi masalah, kemudian determine, terus istiqomah, bertekad, dan yang terakhir self awareness, sadar diri, tidak hanya kemudian tenggelam dengan dunia. Mungkin itu saja untuk dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Raffi. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu semuanya ya. Ternyata benar tadi tantangan-tantangannya yang tadi Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya ketik. Luar biasa sekali ya, tantangan remaja di zaman sekarang gitu. Nah, kan tetapi itu kan remajanya itu kan zaman sekarang gitu kan. Nah, kita juga tentunya perlu melihat ke arah ke depan. Nah, di sesi berikutnya kita akan masuk ke pintu Doraemon untuk maju ke depan, akan melihat seperti apa sih arah masa depan itu. Tentunya ini akan menentukan seperti apa nanti tantangannya juga. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan menyimak materi dari Ustadz Apan Hendrawan. Beliau adalah spiritual life counselor dan trainer. Beliau juga guru saya di Art of Dakwah, akan membahas terkait dengan arah masa depan, menemukan cahaya di kegelapan masa depan. Kepada Ustadz Apan Hendrawan, saya persilahkan. Di kehidupan ini, kita harus terus belajar. Belajar untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dibolehkan, mana yang dilanggar. Memilih untuk menjadi apa dan siapa di masa depan. Memilih hidup dengan sebuah nilai atau hidup tanpa sebuah nilai. Jika memilih hidup dengan sebuah nilai, maka hidup akan terasa memiliki harapan, ruang, dan waktu. Jika memilih hidup tanpa sebuah nilai, maka hidup akan terasa hampa, senyap, dan sempit.
apa yang kamu pilih? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dengan para generasi Gen Z yang luar biasa cerianya. Terlihat dari auranya yang bersinar-sinar menandakan siap menyongsong untuk sukses masa depan. Insya Allah. Teman-teman sekalian, ini yang hadir pada kesempatan ini sangat banyak sekali. Teman-teman dari daerah mana saja nih yang sudah hadir kesempatan ini? Ada yang dari Bogor? Ada. Oh, banyak sekali. Ada yang luar dari Bogor? Bandung. Ada. Oh, ada Bandung. Masya Allah. Senang sekali pada hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian, generasi-generasi yang siap menyongsong masa depan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan ini senantiasa diberikan rahmat dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa meniti masa depan dengan gemilang dan senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala membersamai kita dari setiap langkah-langkah yang kita lakukan untuk lebih baik lagi di masa depan. Ada pepatah mengatakan karena di sini jumlahnya banyak sekali, mungkin ada yang sudah kenal saya, ada juga yang belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Apan Hendrawan, biasa disapa Kang Apan. Saya sehari-hari sebagai spiritual life counselor, terutama menangani di sekolah-sekolah, di pesantren, dan juga para mahasiswa. Kenapa saya terjun ke dunia konselor? Karena lihat dari kondisi hari ini, banyak sekali di antara generasi-generasi muda ini yang bingung untuk arah masa depannya. Saya lebih konsen ke situ untuk membersamai teman-teman sekalian, di anak-anak remaja dan juga mahasiswa, untuk meniti masa depannya dengan persiapan yang luar biasa dan juga dengan tentunya kesiapan untuk menghadapi masa depan yang lebih baik lagi. Kenapa konsen di dunia remaja? Karena menurut penelitian ada 92%, sebanyak 92% siswa SMA itu bingung ketika menentukan jurusan dan jenjang karir untuk masa depannya. Ini terkonfirmasi juga di hasil penelitian dari teman-teman Muhammadiyah. Juga tidak sedikit juga ketika saya ngobrol kemarin tuh konseli teman-teman mahasiswa yang terkenal di Bogor ya. Teman-teman lebih paham lah. Tidak mesti saya sebutkan merek ya. Ada 10 mahasiswa yang konseling dengan saya. Ketika ditanya jurusan, hanya 1 orang di antara 10 yang betul-betul mereka ketika kuliahnya itu sesuai dengan pilihannya. Hal tersebut juga dikonfirmasi dengan hasil penelitian. Ada 45% mahasiswa salah ketika memilih jurusan. Dan ini juga relate dengan hasil konseling saya di lapangan, menangani 10 mahasiswa, ternyata hanya 1 mahasiswa yang pada saat itu sesuai dengan jurusan. Ada juga yang karena masuk kuliahnya itu dia dipaksa oleh orang tuanya. Adanya juga yang penting saya kuliah aja. Masa depan mau seperti apa, yang penting saya kuliah dulu saja. Daripada ketika lulus SMA lalu menganggur dan kemudian tidak punya arah yang jelas, ya udahlah ikut-ikutan aja. Ada yang ikut teman, ada yang karena lulus ketika SPMB-nya atau seleksinya ke jurusan tersebut, yang penting ngambil kuliah saja. Hal ini juga
eh, ada salah satu mahasiswa namanya Carlos Pick di Australia. Beliau kuliah di Melbourne. Eh, Alhamdulillah kuliahnya itu 11 tahun tidak pernah lulus. Kenapa? Karena setiap 3 tahun sekali dia berpindah jurusan. Awal mula dia kuliah di jurusan bisnis. Setelah kuliah 3 tahun, kayaknya ini saya bukan jurusan saya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan saya, lalu masuk sains. Setelah sains juga masuk lagi kimia. Alhamdulillah selama 11 tahun tidak lulus-lulus dari Melbourne. Dan sampai ini dirilis saya belum dapat informasi lagi apakah masih kuliah ataukah sudah. Kenapa hal ini terjadi? Faktor utamanya itu karena yang baik yang mahasiswa ataupun pelajar, termasuk juga Carlos ini adalah tidak mempunyai visi masa depan. Tidak menentukan arah masa depannya seperti itu. Seperti hal ini teman-teman sekalian, ini apa? Kapal laut, betul. Kapal laut kalau berlayar di lautan tanpa arah, kira-kira seperti apa? Pasti dia akan berhadapan dengan badai gelombang yang tidak menentu. Dan kemudian dia tidak akan sampai kepada titik yang diinginkan, melainkan dia akan hancur berantakan sia-sia di tengah-tengah laut tanpa membawa manfaat sedikit. Guru saya mengatakan, jika hari ini kau hidup tanpa arah, maka engkau sedang menua tanpa makna. Sekali lagi, jika hari ini kau hidup tanpa arah, maka engkau sedang menua tanpa makna. Artinya adalah ketika kita tidak punya arah dalam kehidupan ini, maka sama saja hidup kita lama-lama itu tidak akan ada maknanya dalam kehidupan kita. Tidak akan ada sesuatu yang ditinggalkan kontribusi untuk dunia. Karena manfaat yang punya arah itu adalah hidupnya lebih semangat dan terarah. Mudah ambil keputusan penting. Meraih sukses dunia akhirat. Tapi tanpa resikonya kalau yang tidak punya arah, kehilangan waktu, hidupnya tanpa arah, potensi yang ada dalam dirinya tidak akan pernah keluar dan tidak bisa dimanfaatkan oleh dirinya ke arah yang lebih baik. Teman-teman sekalian, prinsipnya sepertinya ketika kita menyongsong masa depan ini, sesungguhnya kita itu punya di dalam diri kita, punya potensi yang unik, punya potensi yang terbaik yang bisa kita lakukan agar hidup kita penuh arti dan bisa berkontribusi untuk banyak orang. Dan pada prinsipnya, masa depan itu ditentukan oleh visi misi kehidupan kita, bukan berarah begitu saja. Dan mindset positif dan keyakinan itu adalah penentu bahwa kita akan sukses atau tidaknya di masa yang akan datang. Serta yang keempat, sukses itu adalah butuh proses tentunya. Proses dan konsistensi yang harus kita lakukan. Akan tetapi proses tanpa arah yang jelas itu juga tidak akan mengantarkan kita kepada kesuksesan yang kita harap. Prinsip yang berikutnya adalah lingkungan. Kita butuh lingkungan yang terbaik, mentor yang sangat membantu kita. Ini adalah prinsip-prinsip yang harus kita miliki untuk menyongsong hidup kita masa depan. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana agar masa depan kita terarah? Menentukan arah masa depan kita agar lebih baik dan bisa mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, agar hidup ini tidak berjalan sia-sia dan tidak meninggalkan makna dalam kehidupan kita. Ada 3 langkah kunci untuk menentukan arah kita masa depan. Kunci yang pertama adalah kenali dirimu. Agar kita bisa mengarahkan masa depan kita ke arah tujuan yang kita
harapkan, maka harus kita kenali dulu potensi kita, passion kita seperti apa, kekuatan kita ada di mana. Sehingga ketika kita kenal diri kita, maka kita akan kenal Tuhan kita, dan kita akan tahu arah dan kemampuan kita untuk menuju apa yang kita ingin. Lalu yang kedua, tentukan arah. Setelah tahu potensi yang kita miliki, maka rancang mimpi besar kita untuk masa depan akan diarahkan kemana agar hidup kita berjalan beriringan menuju arah yang sudah ditentukan oleh kita. Dan di sini kita akan meramu bagaimana menyusun mapping dream kita, akan membuat big dream kita agar proses kehidupan kita di masa depan jelas terarah. Dan kemudian kita tidak bingung untuk melangkah step by step untuk menuju masa depan kita, menuju mimpi-mimpi besar kita. Sehingga di sini kita akan lakukan, tentukan arah kita, mimpi besar kita seperti apa. Dan di sini kita akan sama-sama menemukan itu, merancang masa depan kita agar lebih baik lagi. Dan langkah yang ketiga adalah pilih lingkungan terbaik kita. Di situ ketika kita sudah menentukan visi misi kita, mimpi-mimpi kita, dan sudah merancangnya agar tercapai, maka kita harus tentukan lingkungan terbaik kita seperti apa di masa yang akan datang. Untuk meraih masa depan kita yang terbaik, dan kita akan dalami, kenali diri kita, tentukan arah hidup kita dengan big dream kita, dan kemudian lingkungan seperti apa yang harus kita lakukan. Maka saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk mengikuti kelas private class arah masa depan, temukan cahaya di tengah gelapnya masa depan. 1 hari full bersama saya insya Allah di bulan yang akan datang. Silahkan registrasi sekarang, dan kita songsong masa depan yang terarah, yang penuh makna, dan jelas arah yang harus kita lakukan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai ketemu di kelas private class arah masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap Bapak Ibu semuanya. Bagi yang tertarik untuk mengikuti kelasnya, nah bisa langsung saja nanti hubungi di grup, nanti bisa hubungi Kak Jesi ya kan, untuk bisa nanti disambungkan ke apa nanti insya Allah infonya juga kita share ya. Masya Allah. Menentukan arah itu kan tadi contohnya anak SMA yang bingung pilih jurusan gitu kan, setelah lulus ya kan bingung pilih jodoh ya kan, itu saya dulu ya. Malah curhat gitu kan. Nah, oleh karena itu maka harus ada persiapan gitu, harus ada persiapan ya kan, terlebih tadi tantangan zaman itu luar biasa gitu kan, dan harus ada persiapan, harus, dan gak jarang persiapannya itu ya harus harus dihitung matang-matang gitu kan. Nah, makanya kita harus jago ngitung gitu. Nah, saya ada sedikit soal di chat, silahkan dijawab nanti sambil saya sambil saya ini saya mau ngecek nih peserta malam ini udah jago ngitung belum gitu kan, karena tantangan zaman salah satunya itu kan yang paling kecil adalah mungkin anak-anak kakak-kakak semuanya, anak-anak bapak ibu semuanya, ketika males ngerjain PR gitu kan, PR yang paling males dikerjakan biasanya adalah salah satunya matematika gitu kan. Nah, makanya pada malam hari ini kita akan belajar dari ahlinya, dari Kak Jessi Yati. Beliau adalah pengajar dan juga aktivis muslimah. Kita akan belajar bareng-bareng gimana sih trik untuk menguasai matematika. Dan kita lihat sementara jawabannya belum ada yang betul. Oke, karena belum ada yang betul, kita lihat sampai dengan akhir kelas nanti ya. Apakah setelah Mbak Jessi menyampaikan materi ada yang benar? Kepada Mbak Jessi, saya persilakan. Silakan Mbak Jessi. Baik, terima kasih Kang Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli buah duku. Cakep. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Sebenarnya ini temanya tentang anak muda ya, tapi saya lihat peserta ini banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi mohon izin saya manggilnya bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Masya Allah. Baik.
Sebentar. Saya izin share screen dulu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Masih belum. Belum. Ya. Di sini hujan, jadi sepertinya karena hujan menghambat sinyal. Masya Allah. Ya, tadi saya udah diperkenalkan oleh Kang Devi, aktivitasnya adalah pengajar dan juga aktivis muslimah. Namun ada satu lagi yang belum tersampaikan. Mohon izin, saya perkenalkan diri. Trik kuasai matematika. Ya. Ya, hari ini kita bahas tentang trik kuasai matematika. Tes, suara saya terdengar masih? Masih masuk. Jelas, jelas. Masya Allah. Tapi Jelas, di sini enternya lagi ceket-ceket, jadi saya pantun dulu ya. Bangun pagi makan nasi uduk. Cukup. Makannya di atas permadani. Bapak Ibu yang lagi duduk, selamat menikmati pembahasan ini. Duduk melamun, terasa bimbang, hatinya resah mikirin si dia. Senyumku akan selalu berkembang untuk Bapak Ibu yang setia. Masya Allah. Kenapa ya? Kelihatan ya? Sudah. Pendidikan saya itu mengambil S1-nya pendidikan fisika, kemudian S2-nya manajemen pemasaran, aktivitas tadi mengajar dan juga membina beberapa komunitas-komunitas muslimah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu saya adalah customer service art of dakwah. Ya. Jadi tugas saya itu untuk melayani dan menangani keluhan dari Bapak Ibu semuanya. Karena sekarang udah pindah ke Palangkaraya, saya mendapatkan tugas baru yaitu menjadi majelis syuro di lembaga kampus dan kepala sekolah SMP IT Tiara Azhara yang ada di Palangkaraya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, boleh dong saya mau tahu pendapat dari Bapak Ibu atau kakak-kakak yang di sini terkait matematika itu gimana sih? Boleh jawabannya di chat. Susah. Susah, Masya Allah. Apalagi? Menyebalkan. Menyebalkan. Masya Allah. Apalagi? Susah, kelihatan pusing. Ya, Masya Allah ya. Jadi sedikit saya cerita terkait pengalaman saya. Sebenarnya saya memang suka matematika dari kecil. Kelas SD ya, SD, SMP, SMA, alhamdulillah. Kemudian saya mengambil kuliah, itu sebenarnya memang mau mengembangkan matematika. Nah, setelah saya mempelajari matematika itu ternyata banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan dengan mudah gitu. Mulai dari kuliah tanpa tes, S1 tanpa tes, S2 tanpa tes gitu. Terus saya juga mengajar di Jakarta itu langsung ya, langsung diminta untuk mengajar, langsung juga dibayar, itu juga tanpa tes itu. Artinya di sini matematika itu sebenarnya membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sebenarnya. Nah, coba ibu-ibu sebutkan, bapak ibu sebutkan profesi atau hal apa saja yang nggak ada matematikanya. Ayo. Apa ada? Matematika itu mudah bukan, Masya Allah. Ya, hari ini kita akan bahas susah tapi menyenangkan ya. Adakah profesi yang tanpa matematika? Tidak ada. Artinya di sini mau nggak mau, suka nggak suka, kita perlu untuk menguasai matematika. Terlebih lagi Bapak Ibu semua, bayangkan kalau misalnya ada adik-adik kita atau anak kita yang ingin menempuh ya kuliah di kampus impian hanya karena dia nggak lulus matematika, dia nggak jadi masuk ke kampus tersebut, baik itu kuliah ataupun menjadi profesi-profesi yang lainnya. Dan itu pernah terjadi di siswa saya ya. Terus dia cerita dia awalnya mau ikut ke kampus ini, daftar kampus ini karena dia nggak bisa matematika, akhirnya
pindah ke kampus yang lain. Nah, jadi di sini perlu kita garis bawahi bahwa matematika itu sebenarnya bukan hambatan, tapi peluang untuk kita menjalani kehidupan. Belum kelihatan ya? Kenapa ya? Cek. Baik. Pertama, prinsip yang perlu kita pahami terkait matematika ini adalah matematika itu bukan hafalan, karena terlalu berat bagi kita menghafal banyaknya materi atau rumus dalam satu waktu, apalagi kalau misalnya adik-adik kita atau anak-anak kita itu belajar nggak cuma matematika ya, ada fisika, ada kimia, ada bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Seperti itu. Nih. Kemudian yang kedua itu prinsipnya bukan prasatika, hanya ambil yang mudahnya aja. Misalnya penjumlahan, saya maunya penjumlahan aja, nggak mau yang perkalian. Atau saya maunya perkalian aja, nggak mau yang pembagian. Nggak bisa seperti itu. Jadi, nah apa saja langkah kuncinya? Di sini saya merangkum 4 ya, karena kebetulan saya mengajar SD, SMP, SMA. SD juga ada siswa saya yang ujiannya dapat 100 dan rata-rata 90. SMP saya membina OSN, Matematika dan IPA, dan itu bulan Juni dan Juli kemarin itu ada yang menang tembus nasional. Kemudian SMA itu progres ulangan atau ulangan semesternya ya, semester 1 dan semester 2 juga berprogres. Nah, saya menemukan triknya itu ada 4. Yang pertama itu kita mengutamakan adab, yang kedua menemukan pola, yang ketiga memecahkan soal, yang keempat merepresentasikan materi. Baik, kita bahas ya. Pertama, maksud dari mengutamakan adab adalah menempatkan sikap dan akhlak lebih utama daripada sekedar mengejar ilmu dan hasil. Karena tidak sedikit ya ketika saya mengajar, masih ada siswa-siswa yang masih kurang adabnya, sehingga di sini memang perlu untuk mengutamakan adab. Manfaatnya apa? Kita mendapatkan keberkahan ilmu, mudah memahami materi, kemudian membangun relasi yang harmonis, baik itu antara sesama teman atau siswa dengan gurunya, apalagi siswa dengan orang tuanya atau orang tua dengan gurunya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya yang pertama itu niat ya, niatnya harus ikhlas karena Allah, belajarnya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ini berarti kita belajar matematika itu nggak cuma berdasarkan mood aja. Kalau capek udah nggak usah belajar, tapi tetap belajar walaupun terasa berat. Kemudian yang ketiga itu rendah hati ya, karena ketika kita mengutamakan adab kan perlu rendah hati, baik itu sesama teman ataupun terhadap guru. Guru itu kan ada yang guru di sekolah, ada juga guru yang di luar sekolah. Itu juga tetap kita harus rendah hati. Kemudian belajar harus tuntas ya. Seperti bangunan, kalau misalnya kita belajarnya nggak tuntas, ya bayangkan aja bangunan yang dibangun kurang sedikit aja atau belum finishing, itu nggak akan menjadi bangunan yang bagus, apalagi ketika kita belajar matematika. Selanjutnya, tak berselisih, karena dalam matematika itu banyak sekali nanti cara-cara yang itu mungkin antara siswa satu dengan siswa yang lainnya berbeda, tapi sebenarnya itu benar gitu, jawabannya. Jadi tidak perlu berselisih. Nah, selanjutnya yang kedua, menemukan pola ya. Di sini kita mencari keteraturan hubungan antara suatu pembahasan materi matematika. Manfaatnya apa? Untuk melatih berpikir logis atau memudahkan kita memahami materi, kemudian meningkatkan kemampuan prediksi. Gitu. Contohnya gimana? Ini saya kasih contoh ya. Ini dengan Karun ini pasti semua Contoh menemukan pola.
Oke. Ini saya tulis ya Bapak Ibu, misalnya 1/6 plus 5/12. Nah, ini pembahasan apa? Ada yang masih ingat? Pembahasan apa? Boleh di chat di kolom komentar. Penjumlahan. Penjumlahan apa? Penjumlahan pecahan ya. Nah, dalam penjumlahan pecahan ini ada dua cara yang biasanya dilakukan atau diajarkan oleh gurunya. Ada cara dengan kali silang, ya kan, gini. Kemudian ini dikali. Misalnya begini. 12 dikali 6 kali 12, 72 ya. 72, kemudian 12 kali 1, 12, ditambah dengan 6 kali 5, 30 ya. Hasilnya adalah berapa? 42/72. Nah, ini kita sederhanakan. Dibagi 6, itu sama dengan 7/12. Ada juga cara yang kedua, yaitu kita cari dengan menggunakan KPK. Nah, dengan cara yang soal yang sama ya. Kalau kita menggunakan KPK 6 dan 12 ini kan 12 ya. 12 dibagi 6, itu 3, 2 ya. 2 kali 1, 2. Plus di sini 12 dibagi 1 kan 1 kali 5, hasilnya adalah 7/12. Kebanyakan kalau kita lihat di TikTok ya, itu kita diajarkan gimana supaya perkalian silang itu lebih mudah. Tapi sebenarnya perkalian silang ini ada kelemahannya. Kalau misalnya itu angkanya besar, akan membuat kita kewalahan untuk mengalikannya. Jadi perlu disampaikan atau perlu dikasih tahu trik atau cara menemukan pola tadi kepada anak didik. Kapan kita harus menggunakan perkalian silang, kapan kita harus menggunakan KPK. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan soal penjumlahan pecahan ini, kalau misalnya angkanya kecil, kita boleh menggunakan yang perkalian silang untuk menghemat waktu. Tapi kalau itu angkanya besar seperti ini, lebih baik kita menggunakan KPK. Ya, biasanya siswa itu kreatif dan inovatif. Dia menggunakan KPK langsung dicampur dengan kali silang. Akhirnya apa? Jawabannya salah. Ya, seperti itu ya. Dari sini ada apa tadi? Maksud saya dari menemukan pola ini nantinya akan memudahkan kita untuk menyelesaikan soal-soal ya. Apalagi kalau misalnya adik-adik kita atau anak-anak kita itu ikut kelas atau lomba olimpiade misalnya seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jika Bapak Ibu ingin lebih lanjut ya, atau mau mendaftarkan anak-anaknya supaya tahu ya lebih lanjut pola-pola, ini kan tadi saya bahas tentang penjumlahan pecahan, sementara bahasan materi matematika itu banyak ya, ada pengurangannya, ada perkalian, pembagian, ada aljabar dan lain sebagainya. Nah itu belum bisa kita bahas di forum ini, tentunya harus di kelas-kelas privat ya. Saya juga membuka kelas-kelas online yang itu bisa dimaksimalkan kalau misalnya ada anak atau ponakan yang jauh-jauh, kayak murid-murid saya yang di Jakarta, akhirnya mereka belajarnya online seperti itu. Oke. Melihat dia pergi menikah, tak sengaja gelas pun pecah. Bapak Ibu selamat berpisah. Terima kasih telah bergabung dalam program Art of Dakwah. Ikan hiu makan ubi. Bapak Ibu, I like you bertubi-tubi. Sampai I love you too. Sampai jumpa di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mbak Jessi. Gimana setelah dapat matrik belajar matematika?
Saya lihat tadi Wah, jawaban betul baru satu nih, Pak Afan. Jawabannya ya. Jadi jawaban yang betul dari pertanyaan saya tadi adalah satu. Ah, kenapa jawabannya satu? Silahkan di scroll lagi ke atas ya. Tadi kan udah dapat tuh polanya dari Mbak Jessi. Jadi silahkan temukan polanya. Baik, fun fact-nya angka satu dan juga yang terpenting adalah sebelum satu angka berapa? Nol. nol. Oh, Nol, Kak. ya, itu kan ditemukan oleh seorang ilmuwan Muslim ya. Saya kebetulan backgroundnya IT dan itu mengubah banyak mengubah kehidupan kita ya. Salah satunya dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ya karena ada angka nol itu. Itu dan semua masalah yang tadi disebutkan dari awal dari Kang Raffi sampai dengan terakhir dari Mbak Jessi itu ada pada Islam gitu solusinya. Nah, akan tetapi kenapa harus Islam? Nah, insya Allah sekarang kita akan bahas bersama dengan Bang Rahadian Rihadi. Beliau adalah trainer Yuk Ngaji Medan. Kepada Bang Raha, saya persilahkan. Ya, baik. Cik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin share screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan ya? Sudah, sudah. Sudah, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya coba dulu ya. Nah, kalau ini musiknya ada kedengarannya? Ada. Ada, tapi nggak kalah sama suara saya kan? Oh, tidak tentunya. Oh, aman ya. Baik. Nah, ya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, alhamdulillah ya senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua di Zoom ini ya. Insyaallah saya akan coba sharing berbagi tentang kenapa sih harus Islam. Nah, jadi sebelum kita mulai mungkin kita perkenalan sedikit ya. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Rahadian, ya biasa dipanggil Raha ya. Aslinya dari Medan. Nah, jadi beberapa tahun itu aktif di Ngaji Medan, kemudian sekarang jadi trainer magang ya di Ngaji Bogor. Karena kebetulan udah 8 bulan di Bogor. Nah, di Medan tahun lalu sempat mengisi kelas K ya dengan total 140-an orang. Di Bogor kemarin ada 80 orang. Nah, kalau sehari-hari ya sebagai arsitek di PP Sibamboka Internasional. Mudah-mudahan apa yang malam hari ini akan saya sajikan dengan apa yang telah saya dapatkan selama di Ngaji, mudah-mudahan bisa memberikan secercah cahaya buat teman-teman semua di sini menapaki jalan kehidupan, dan mudah-mudahan bisa mengisi hati yang mungkin sudah mulai kosong dengan Islam ya. Mudah-mudahan bismillah. Siap Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, kita mulai. Ya. Oke, takbir dulu biar semangat takbir. Allahu Akbar. Ya, jadi kalau kita ingat ya masa-masa dulu, mungkin kalau yang udah tua ingat nggak dulu tuh kita pernah belajar tentang kimia. Yang anak IPA sih biasanya ya belajar tabel periodik. Nah, dulu saya ingat tuh dulu disuruh guru menghafal. Nah, kimia ini adalah salah satu pelajaran yang saya dulu remedial sampai 3 kali ya. Karena saya nggak suka gitu. Nggak sukanya kenapa? Karena saya bingung gitu. Ngapain sih belajar ini tuh? Karena nggak sesuai dengan apa ya? Nggak sesuai dengan fakta yang ada di depan mata saya gitu. Saya nggak bisa tahu helium itu kayak apa gitu. Bentuknya gimana. Saya nggak pernah ngelihat itu, tapi kita disuruh hafal. Nah, saya lebih senang kalau ketika belajar biologi. Nah, kenapa? Karena bagi saya pribadi, biologi lebih bisa dilihat ya, bisa diindra, bisa apa ya, memuaskan rasa penasaran ya. Ternyata di tubuh kita tuh ada jantung, ada lambung,
ada otak misalkan. Ternyata lambung kita tuh butuh makan nutrisi ini itu. Nah, itu bagi saya itu lebih menarik ya. Kenapa? Karena lebih apa ya, lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Tapi mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu di sini atau teman-teman semua ada yang sukanya kimia. Ya, saya nggak nyalahin ya. Itu kembali ke masing-masing. Sama seperti Mbak Jessi tadi yang suka dengan hitung-hitungan ya. Nah, kalau saya pribadi juga nggak suka hitung-hitungan gitu. Kayak misalkan di contoh ini ya. Dulu mungkin kita pernah dikasih soal. Nah, disuruh menghitung cepat rambat gelombang itu berapa. Nah, itu bagi saya pribadi tuh nggak masuk ke pikiran saya. Ini apa sih ya? Bendanya apa nih yang mau dihitung cepat rambat tuh apa gitu? Nggak kebayang. Tapi kalau disuruh menghitung yang warna merah ini, saya yakin Bapak Ibu semua teman-teman juga pasti senang nih. Nah, coba menurut teman-teman semua, uang merah yang ada di sebelah kanan itu ada berapa jumlahnya? Yang benar saya kasih hadiah pulsa 10.000. Kira-kira berapa lembar? Lah? Coba ditulis di kolom chat. Oh, ini ada Mbak Retno yang suka sama biologi juga ya. Ada yang bisa ngitung? 15 ya salah ya. 14 salah. Jumlahnya Kang, jumlahnya. Kurang lebih 20. Ya, karena nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar ya. Jadi hadiah pulsanya tidak jadi ya. Nah, sebetulnya yang betul itu 15. Jadi kalau ditotalin itu 1,5 juta. Nah, jadi yang betul itu 1,5 juta, bukan 15-nya ya, tapi jumlah uangnya sekitar segitu. Nah, makasih ya buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Oh, Kang Devi bener nih tadi. Oke, Kang Devi nanti WA saya ya. Nomor HP-nya berapa? Oh, terlalu besar ya mic-nya? Udah kecil? Aman, aman. Aman ya, baik. Nah, kita lanjut ya. Eh, jadi teman-teman semua dari contoh tadi kita bisa menyimpulkan bahwa apa? Bahwa pentingnya yang namanya why, pentingnya alasan. Kenapa kita harus belajar sesuatu? Kenapa kita lebih suka belajar biologi ketimbang fisika atau kimia misalkan? Karena ya tadi kalau bagi saya pribadi saya punya alasan yang kuat belajar biologi karena itu lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, begitu juga mungkin kalau kita lihat dengan kondisi umat Islam hari ini, di mana kita diperintahkan sholat, diperintahkan haji misalkan, tapi kita males ya, disuruh nabung untuk haji itu males gitu. Kenapa? Karena menurut kita lebih menarik nabung dulu jalan-jalan ke Eropa misalkan, atau kita nabung buat bisa jalan-jalan ke Jepang, ke Korea itu lebih menarik bagi kita kan ketimbang nabung untuk bisa naik haji. Apalagi banyak kasus-kasus uang hajinya digelapin. Nah, ketika kita diperintahkan untuk menutup aurat, kita juga masih, wah, kalau ditutup tuh panas ya, mending nggak usah deh gitu. Nah, kadang-kadang eh, ini sering terjadi ya di sekitar kita, banyak dia mengaku muslim tapi tidak sholat. Nah, sebetulnya problem sama seperti belajar tadi, problemnya di why. Banyak umat Islam hari ini yang nggak punya why yang kuat, nggak punya alasan yang kuat kenapa dia harus menjalankan Islam. Nah, kemungkinannya ada dua. Pertama, dia nggak tahu, ya, nggak tahu kenapa harus melakukan itu, kenapa harus melakukan sholat dan sebagainya. Yang kedua, dia nggak yakin. Nah, sebetulnya kalau bedanya dengan belajar pelajaran yang tadi itu mungkin lebih ke apa ya? Nggak tahu aplikasi apa mengaplikasikan ilmunya untuk apa. Tapi kalau dalam urusan agama bukan perkara tidak tahu, tapi lebih ke perkara tidak yakin. Jadi kalau tidak tahu, ya orang-orang tahu ya, kalau sholat itu bisa, katanya kan bisa mencegah perbuatan mungkar, perbuatan keji. Tapi orang tetap aja nggak mau sholat gitu, tetap aja males gitu. Nah, problemnya sebetulnya di tidak yakinnya. Jadi banyak hari ini umat Islam yang berislam,
tapi hanya sekedar ikut agama orang tua. Dia nggak pernah berislam melalui proses berpikir kenapa dia harus berislam. Di situ sih sebetulnya problemnya. Nah, maka pada hari ini saya akan sharing sedikit tentang kenapa sih kita itu harus Islam. Nah, teman-teman, ada satu prinsip ada 3 prinsip yang harus kita miliki kalau kita cerita tentang perubahan, termasuk merubah diri. Yang pertama, kalau kita mau merubah diri kita lebih baik, ya, maka yang pertama harus kita miliki prinsip bahwa kita itu harus sadar dulu terhadap kesalahan, sadar terhadap kekurangan, sadar bahwa diri kita itu perlu dirubah. Kesadarannya dulu yang harus kita miliki. Udah ngirim nomor. Kemudian tahu tujuan ya. Nah, ini prinsip yang kedua. Kalau kita udah sadar, oh ternyata di diriku ini ada yang kurang. Ternyata aku selama ini belum jadi muslim yang baik. Kita udah sadar nih. Kalau kita udah sadar, maka tugas kita selanjutnya harus tahu tujuan yang mau kita capai itu apa. Muslim yang ideal itu sebetulnya muslim yang kayak gimana sih? Gitu. Nah, kalau kita udah tahu gambaran muslim ideal itu seperti apa, nah, maka yang ketiga, prinsip yang harus kita punya adalah memahami, mengerti tentang proses untuk menuju muslim yang ideal itu. Nah, kalau mau disederhanakan bahasanya ya, saya sederhanakan. Pertama itu urgensi yang harus kita miliki. Jadi kita harus punya rasa urgensi ya. Yang kedua itu kita harus punya visi ya. Yang ketiga itu kita punya misi. Kalau kita punya yang 3 ini, maka insya Allah kita pasti bakal berubah. Nah, yang jadi masalah, kita seperti di materi Kang Apan, kita nggak punya visi, kita nggak tahu tujuan kita apa. Akhirnya kita terombang-ambing. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya kita bahas yang pertama terkait urgensi. Urgensi itu apa sih? Urgensi itu eh, keharusan yang mendesak, hal yang sangat penting. Intinya kesadaran untuk kita bertindak sekarang. Kenapa harus sekarang? Karena urgen ya. Harus kalau nggak dilakukan sekarang ini bisa terlambat. Nah, maka langkah kunci yang harus kita lakukan pertama itu adalah merenung ya. Merenung. Coba kita lihat kehidupan kita. Kita dilahirkan. Kemudian kita terus bertumbuh hingga dewasa ya. Hingga kemudian kita tua dan mati. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya bahwa usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Nah, sebenarnya 60-70 tahun itu berapa sih? Nah, kalau kita tanya AI, 60 tahun itu sekitar 3.120 minggu. Berarti kalau kita visualisasikan, kita bentuk dalam kotak-kotak, maka kita akan melihat bahwa 60 tahun itu hanya satu layar ini, satu kotak yang besar ini. Dan inilah 60 tahun dan umurku sekarang udah sekitar 34 ya. Maka ternyata tidak terasa aku udah ngelewatin setengah separuh ya, lebih dari separuh ini. Ternyata hidupnya itu sesingkat itu. Nah, apalagi kemarin ya, di hari Selasa baru-baru ini, salah satu teman kami yang aku tuh ngobrol sama dia, ternyata 15 menit kemudian beliau itu ditabrak mobil di Sentul ya, dan meninggal ya. Nah, itu sampai hari ini saya tuh masih kebayang-bayang tuh beliau itu terkapar di jalan. Nah, dan beliau meninggal dunia. Ini menjadi cambukan dan peringatan buat kita bahwa ternyata hidup kita itu enggak harus nunggu 60 tahun. Teman saya itu umurnya 26, Gen Z, dia lahir tahun 99. Nah, yang jadi pertanyaan, siapkah kita ketika kita dipanggil malam hari ini, dipanggil besok, dipanggil mungkin lusa? Siap nggak kita udah menghadapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, Rasulullah pernah ditanya, siapa mukmin yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk kehidupan setelahnya. Itulah orang-orang yang cerdas. Nah, maka teman-teman, kita harus punya rasa urgensi dulu. Urgensi sadar bahwa ternyata kehidupan kita ini sementara,
Artinya apa? Artinya kita punya apa ya? Harus punya rasa bahwa kita itu harus segera berubah gitu. Kalau tadinya kita nggak pernah belajar Islam, kita harus mulai belajar Islam dari sekarang gitu. Nah, kita harus sadar dulu. Kalau kita nggak sadar, maka kita nggak akan pernah memulai belajar. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman semua di ruang Zoom ini. Yang kedua yang harus kita miliki visi. Nah, ini kita cepatkan ya. Visi itu intinya pandangan. Kita bisa melihat ke depan, melihat jauh tujuan hidup kita ini untuk apa. Kalau kita lihat hidup kita ternyata sementara dan di akhirat itu selamanya, otomatis harusnya kita melihat ke yang selamanya, bukan ke yang sementara. Harusnya semua aktivitas hidup kita itu kita usahakan bisa masuk ke sana, masuk ke dalam surga. Tapi visi itu harus bisa terlihat, harus bisa dibayangkan. Nah, tapi nggak cukup hanya punya visi, tapi kita juga harus punya misi. Artinya apa? Untuk bisa masuk surga misalkan. Untuk bisa masuk surga, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus membuat rencana, menyusun ya, meraih impian kita tadi. Misalkan impian kita masuk surga, maka tujuan kita masuk surga itu harus bisa tercapai dengan cara apa? Nah, kalau kita udah punya visinya, udah tahu arahnya kemana, maka kita harus harus bisa kemudian belok kemana dulu nih, belok kemana dulu. Ibarat kita di dalam sebuah puzzle maze ya. Nah, maka teman-teman malam hari ini coba tuliskan visi teman-teman apa dan tulis misi teman-teman untuk meraih itu apa. Misalkan visi kita masuk surga bersama keluarga kita misalkan. Terus misinya gimana? Nah, misalkan kayak saya ingin menjadi muslim inspirator, berarti harus belajar public speaking, harus buat modul pelajaran, harus buka kelas, bahkan harus melahirkan inspirator-inspirator baru yang bisa mengisi juga menginspirasi orang lain. Sehingga apa? Sehingga nanti di akhirat bisa membeli surga dengan pahala-pahala dakwah tadi. Itu yang saya inginkan. Nah, silakan teman-teman tulis itu semua malam hari ini. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi urgensi, visi dan juga misi. Nah, mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa memberi gambaran buat teman-teman semua, menyadarkan kita semua untuk berubah. Nah, kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut, Yuk Ngaji ada di 40 regional di Indonesia. Teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut tentang kelas K. Di sana nanti akan dipelajari tentang kita disadarkan, kita juga dikasih tahu visi Muslim itu sebetulnya apa dan misi-misinya untuk apa saja yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan, atas kesalahan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Betul. atas materinya yang luar biasa. Serasa main game tadi ya Bapak Ibu semuanya, padahal itu selain materi. Oke, kita udah tahu barusan dari Bang Raha kenapa sih kita harus Islam. Ya kan, kenapa sih harus Islam? Itu kan ujung-ujungnya pasti Islam itu kan kalau bahasa sesuatu itu. Nah, dan seperti yang kita ketahui itu kan dalam Islam kita sebagai manusia ya kan diciptakan untuk beribadah. Ya kan, nah bahkan saking seriusnya pemateri kita berikutnya itu kan, beliau bahkan mengubah peribahasa dari barat yang kita tahu biasanya time is money. Nah, pemateri kita berikutnya beliau punya peribahasa yaitu time is ibadah. Apa maksudnya? Kita akan jelaskan bareng-bareng, maaf, penjelasan bareng, kita akan menyimak bareng-bareng penjelasan dari Mbak Nova Maulidina. Beliau adalah biologi edukator dan muslimah aktivis. Kepada Mbak Nova, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kang Devi. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, oke, terima kasih. Wah, saya agak deg-degan. Ternyata pesertanya bukan lagi anak-anak muda, malah yang sudah berpengalaman. Oke, tapi walaupun demikian, mudah-mudahan bisa tetap bermanfaat untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Oke, ya betul sekali tadi kata Kang Devi ya bahwa sebelumnya kan kita sering banget ya dengar apa namanya istilah time is money gitu ya. Tapi sebagai seorang Muslim sebenarnya bukan masalah money, tapi time adalah ibadah. Seperti tadi sebelumnya juga disampaikan oleh Kang Raha ya, bahwa ternyata waktu kita di dunia itu tidak lama, hanya sebentar saja. Jangan sampai waktu yang sebentar ini nanti jadi sia-sia begitu. Jadi waktu itu memang seharusnya setiap amal yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah sehingga kita bisa mencapai tujuan utama hidup ini gitu ya. Jadi hidup setelah hidup di dunia tentunya nanti kita tidak lama di dunia ini selanjutnya menuju akhirat. Untuk bisa ke akhirat dan tentunya pilihnya surga dong gitu ya. Untuk bisa meraih surga tentunya juga apa namanya harus amalan di dunia itu harus sesuai dengan perintah Allah yaitu ibadah itu gitu. Jadi ketika apa namanya materi hari ini harapannya dengan materi ini teman-teman saya bilangnya teman-teman ya supaya kelihatan awet muda semua walaupun sudah apa namanya walaupun sudah tidak terlalu gitu ya. Jadi harapannya bisa mengurangi stres serta meningkatkan produktivitas. Oke, perkenalkan nama saya Nova Maulidina Azuri. Ya, ini adalah apa namanya profil singkat saya. Ya, jadi saya dulu studinya di ITS dan sekarang juga sibuk di ITS bersama teman-teman. Saya juga alumni Art of Dakwah batch kedua. Oke, nah ini yang pertama. Ini saya anggap teman-teman semua ini sudah menjadi mahasiswa ya, terutama di tahun pertama ya. Biasanya kalau per tahun pertama itu apa sih yang dirasakan? Apakah mengalami kepadatan jadwal, tugas menumpuk dan juga sibuk mengatur kepanitiaan, organisasi seperti itu? Nah, kalau merasakan ketiga hal ini mungkin bisa di-chat di sini. Bisa menuliskan iya atau mungkin saya dulu santai kuliahnya gitu atau gimana mungkin bisa dijawab ya rekan-rekan semuanya. Iya enggak? Iya, seperti itu. Nah, jadi memang biasanya di tahun pertama itu apa namanya? Wah, seru sekali nih kuliah tahun pertama. Ternyata tahun pertama tadi apa namanya Kang Apan tadi juga menjelaskan untuk milih jurusan tuh jangan sampai salah pilih gitu. Ternyata setelah memilih jurusan ini gitu ya, misalnya contoh di jurusan biologi gitu. Oh, ternyata tahun pertama ini kok sangat berbeda ya dengan masa sekolah gitu ya. Wah, jadwalnya padat sekali, belum buat laporan praktikum, belum harus ikut organisasi, UKM dan lain sebagainya. Seperti belum lagi ada teman-teman yang ngajak main gitu ya. Jadi padat sekali jadwalnya. Nah, oleh karena itu, apa namanya, penting sekali untuk bisa mengatur waktu gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mengatur waktu, maka apa yang terjadi gitu ya? Seharusnya ditanyakan dulu ya. Ya, tidak apa-apa lah. Jadi biasanya apa sih yang terjadi ketika kita tidak bisa mengatur waktu? Biasanya bisa sampai nggak bisa tidur gitu kan, stres, bahkan burnout gitu ya. Dan lebih parahnya lagi bisa membuat nilai akademik itu menurun gitu. Demikian pula kehidupan sosial dan spiritual pun bisa terganggu gitu ya. Jadi kayak apa namanya, males ketemu sama teman gitu, lagi pusing gitu ya. Jadi apa namanya, energi sosialnya habis gitu ya. Dan bisa jadi bisa kehilangan arah seperti itu. Nah, oleh karena itu penting banget nih teman-teman semuanya untuk bisa mengatur waktu gitu, terutama untuk teman-teman yang masih awal-awal kuliah nih, seperti itu. Nah, apa untungnya kalau kita sudah bisa mengatur waktu? Di antaranya kita bisa lebih fokus, lebih produktif, dan juga lebih tenang. Dan juga bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan juga bertanggung jawab, serta mampu menjaga keseimbangan antara akademik, organisasi, dan pastinya ibadah seperti itu. Nah, jadi kalau apa namanya, ya apa namanya kalau misal ibadah itu ya, bahkan dalam melaksanakan kuliah kita juga harapannya tidak sekedar untuk mencari nilai saja, tapi bagaimana kegiatan perkuliahan ini juga bernilai ibadah seperti itu. Nah, jadi
sebagai prinsip dasar untuk mengatur waktu ini bahwa kita perlu menanamkan dalam keyakinan kita bahwa waktu itu adalah amanah. Amanah yang diberikan oleh Maha Pencipta kita supaya kita itu memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk bisa meraih poin-poin pahala yang nantinya bisa mendapatkan tiket ke surga. Seperti itu. Jadi bagaimana sih waktu adalah amanah itu juga tercantum dalam Al-Quran surat Al-Asr ya, bahwasanya yang ayat pertama demi masa. Nah di sini Allah saja menyampaikan ya, bahkan Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kerugian. Nah kecuali adalah yang pertama adalah orang yang beriman, kemudian mengerjakan amal soleh, selanjutnya menasehati dalam kebenaran dan juga menasehati supaya menetapi kesabaran. Jadi kuncinya di sini sebenarnya ya. Jadi prinsipnya di sini bahwa waktu itu adalah benar-benar amanah. Kalau kita menyia-nyiakan waktu itu kita benar-benar akan merugi gitu. Waktu kan ibarat pedang. Jadi kalau waktu sudah berlalu kita nggak bisa kembali lagi ke waktu yang kemarin seperti itu. Jadi bagaimana kita agar tidak menjadi orang yang merugi. Orang yang merugi itu orang yang seperti apa? Orang yang nantinya tidak akan mendapatkan surga. Orang yang nantinya akan mendapatkan neraka seperti itu. Dan juga akan mengalami kesia-siaan di dunia gitu ya waktunya. Jadi yang tidak merugi itu adalah yang melakukan amal soleh gitu ya. Jadi saling menasihati ke terkait mentaati kebenaran, perintah Allah menjadi larangannya, dan juga menasihati dalam kesabaran seperti itu. Nah, kita langsung masuk saja ke langkah kunci ya, bagaimana kita bisa mengatur waktu seperti itu. Nah, supaya mengatur waktu dan otomatis waktu itu tidak hanya sekedar menghabiskan tenaga dan energi saja, tapi juga bernilai ibadah. Jadi yang pertama adalah tentukan prioritas, yang kedua adalah lakukan dengan efisien dan disiplin, dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaiki secara berkelanjutan, seperti itu. Oke, nah terkait tentukan prioritas. Nah, biasanya nih teman-teman semua di sini biasanya kalau menentukan suatu aktivitas itu yang paling prioritas itu berdasarkan apa? Atau biasanya yang lebih dulu dilakukan itu yang seperti apa sih, kegiatan apa biasanya teman-teman di sini? Coba diketik di chat. Jangan-jangan udah pada ngantuk nih. Soalnya it's time to sleep. Bukan seperti itu. Kira-kira apa sih yang mendesak? Ya, ibadah didulukan. Nah, ibadah apa nih? Ibadah banyak gitu ya. Seperti itu. Prioritas yang paling penting. Nah, itu dia. Penting itu bagaimana sih? Penting itu yang seperti apa gitu. Wah, yang wajib dulu. Wah, luar biasa banyak ya. Nah, jadi alhamdulillahnya kalau kita sebagai seorang muslim gitu ya, kalau kita sebagai seorang muslim itu kita dapat istilahnya dapat bocoran gitu dari Allah sebenarnya gimana sih cara menentukan prioritas. Jadi kita nggak pusing-pusing gimana menentukan prioritas, mana yang ini, mana yang itu gitu, atau mungkin mana yang paling banyak menghasilkan duit, kan tidak seperti itu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim alhamdulillah dikasih kuncinya tuh gitu ya. Nah, ini diantaranya ya. Ya. Jadi yang sebelumnya perlu kita ingat ya bahwa di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya gitu ya. Jadi untuk menentukan prioritas tuh perlu diingat-ingat itu juga ya, bahwa sesuatu yang tidak bermanfaat ya nggak perlu dilakukan dan juga tidak perlu dipikirkan gitu. Kalau dipikirkan semua kan jadinya jadi stres ya gitu. Kemudian Allah juga menyampaikan berfirman di Quran surat Al-Mu'minun gitu ya, bahwa sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna gitu. Jadi yang tidak berguna itu seperti apa, yang tidak bermanfaat seperti apa. Nah, kalau dalam Islam itu alhamdulillah kita sudah dikasih kuncinya tuh. Nah, ini yaitu ada yang namanya prioritas amal gitu. Jadi yang prioritas amal ini kan kita sudah diajarkan ya dalam Islam itu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, makruh, dan juga haram gitu. Jadi aktivitas-aktivitas ini
yang harus kita prioritaskan itu yang mana? Tentu saja tadi ada yang jawabannya betul tuh Mbak Jessi ya. Nah, jadi jawabannya yang pertama menjadi prioritas itu adalah aktivitas yang sifatnya wajib seperti itu. Nah, terus aktivitas yang lain bagaimana? Yang haram dan makruh itu sudah tinggalkan saja, nggak perlu dilakukan gitu. Kemudian kita harus lebih berhati-hati dengan aktivitas yang sifatnya mubah. Kenapa? Karena aktivitas yang sifatnya mubah ini bisa jadi nanti melalaikan. Karena kalau melalaikan itu nanti bisa jadi yang wajib dan sunnah itu jadi nggak terlaksana gitu. Jadinya kan kita apa namanya rugi nih gitu ya. Jadi apa istilahnya? Jadi kita harus benar-benar memprioritaskan yang wajib itu harus dikerjakan dulu, kemudian ditambah dengan yang sunnah gitu ya. Dan ketika beraktivitas yang mubah itu bisa ditempeli dengan aktivitas yang wajib dan sunnah gitu. Terus gimana caranya kita supaya tahu yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram ini? Jadi ini selain kita tahu ini kita juga perlu mencari tahu gitu ya. Supaya kalau kita nggak mencari tahu, caranya mencari tahu seperti apa gitu ya. Dengan cara belajar Islam seperti itu. Tadi Kang Raha juga menyebutkan waisul Islam gitu. Dan ternyata Islam itu luar biasa. Islam itu menjelaskan atau mengatur, memberikan pedoman hidup dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi seperti itu. Nah, kita harus belajar sehingga tahu mana yang wajib, sunnah, mubah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Wah, ternyata waktunya cepat berlalu. Oke, memang waktu adalah pedang gitu ya, cepat berlalu gitu. Kemudian, kemudian lakukan dengan efisien dan disiplin. Bagaimana? Jadi ini ya, waktu adalah pedang. Jika kamu tidak memotongnya, ia akan memotongmu. Dan dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya adalah kesehatan dan waktu luang. Jadi kita harus benar-benar seefisien mungkin ketika kita sehat, kita kuat itu kita harus seoptimal mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa kita pilih dan bernilai pahala seperti itu. Karena kalau sudah sakit ya kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian ini dia tips untuk efisien dan disiplin. Yang pertama adalah kenali peran dan tanggung jawab saat ini. Misalnya sekarang posisi sebagai seorang mahasiswa tahun pertama dan tentu harus diingat perannya sebagai seorang muslim juga gitu ya. Jadi nggak hanya sebagai mahasiswa tapi juga sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, fokus dan hilangkan distraksi. Nah, ini nih yang biasanya sering jadi problem nih kalau misalnya dapat tugas mencari materi di dunia di media sosial atau di internet gitu ya, sedang nyari tugas, ada muncul iklan ini, ada ini gitu ya. Jadi kadang lupa waktunya habis buat scroll-scroll yang lain, yang padahal itu tidak bernilai tidak ada kaitannya dengan aktivitas utama yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, aktivitas mingguan, buat jadwal mingguan dan juga harian. Yang keempat, hindari penundaan dan juga bisa menggunakan tools manajemen waktu. Apa saja toolsnya? Bisa dengan to-do list gitu. Jadi buat daftar harian pekanan, kemudian bisa menggunakan Google Calendar, kemudian bisa juga ini kalau misalnya benar-benar butuh waktu untuk belajar fokus bisa menggunakan Pomodoro timer gini ya. Jadi teknis belajar fokus 25 menit plus 5 menit istirahat, kemudian diulangi lagi seperti itu. Dan yang kunci ketiga adalah evaluasi dan perbaiki secara berkelanjutan. Nah, ini intinya. Jadi, sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, siapa yang mengenali nilai waktu, maka ia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi, apa yang harus segera dilakukan saat ini? Yang pertama adalah join circle yang saling mengingatkan, begitu ya. Join circle yang baik yang saling mengingatkan, kemudian ikuti program pengembangan diri gitu seperti mentoring, kajian. Jangan lupa ini harus pekan sekali gitu karena setiap saat itu akan kita mendapatkan gangguan gitu ya. Jadi kalau tidak tidak dicas gitu ya nanti bisa tidak keluar jalur nanti bahkan time-nya itu nanti akan sia-sia begitu. Kemudian selalu lakukan evaluasi mingguan, kemudian jadikan manajemen waktu sebagai amal harian. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah ketika engkau menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya engkau telah menyia-nyiakan hidupmu gitu ya. Jadi seperti tadi
juga materi sebelumnya ya, bahwa benar-benar hidup itu tidak lama gitu. Jangan sampai waktu kita sia-sia, kita harus fokus kepada wilayah yang kita kuasai. Jangan fokus ke wilayah yang tidak kita kuasai, sehingga kita bisa efektif memanfaatkan waktu hidup di dunia ini, dan tentunya kita lebih produktif. Yang namanya produktif itu seperti apa? Yaitu amalan yang mendapatkan ridho Allah gitu. Dan juga tentunya dengan kita fokus kepada yang aktivitas yang bisa kita lakukan, kita tidak akan akan mengurangi stres gitu, karena tidak melakukan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Demikian, terima kasih Kang Dewi. Mohon maaf kalau ada yang kurang, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nova atas sharingnya. Ya, time is ibadah. Jadi tadi salah satunya ya untuk kita bisa memaksimalkan ibadah kita, salah satunya adalah tadi prioritaskan amal. Walaupun kadang kita suka salah prioritas ya, kakak-kakak semuanya gitu kan. Yang penting gaul dulu deh. Yang penting ada tren apa kita ikutin gitu kan. FOMO, fear of missing out gitu kan. Takut ketinggalan ya kan. Ada seblak prasmanan, semua seblak prasmanan itu kan, sampai semua diprasmananin tuh. Mbak Jessi tadi matematika prasmanan ya kan. Lalu itu masih mending tuh, FOMO-nya FOMO yang oke lah makanan gitu kan. Kemarin-kemarin kita tahu ya kan ada kasus S-Line, kakak-kakak semuanya mungkin tahu ya. Ada drakor S-Line judulnya, itu kan FOMO yang jelek gitu kan, mengumbar kemaksiatan gitu. Nah, eh apakah seorang muslim harus FOMO seperti itu? Nah, kita akan bahas pada sesi terakhir malam hari ini bersama dengan Mbak Sri Winarsi. Kepada Mbak Sri Winarsi, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga matanya masih terjaga walaupun sudah terakhir saya ya. Baik teman-teman, perkenalkan saya Sri Winarsi. Hari ini saya akan menyampaikan tentang FOMO versus ridho Allah. Next. Iya. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kita diberikan waktu luang, dengan waktu luang itu seharusnya kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yang seperti Mbak Nova tadi sampaikan ya, kita harus punya prioritas gitu. Tapi kadang-kadang dengan kita memiliki gadget, kita lupa untuk menyiasati waktu kita itu, kita gunakan dengan FOMO sana sini gitu ya. Saya sebagai guru, kemudian trainer, aktivis muslimah, tergabung dalam pembina, mentor, pemimpin muda Tangerang. Saya sangat senang sekali tergabung dengan Art of Dakwah ini yang menginspirasi saya, memberikan banyak inspirasi, Ustadz Asep, Kang Apan, kemudian Coach Ramli, Mas Devi, terima kasih ya sudah, Mbak Jessi yang sudah selalu mengingatkan saya. Nah, berkaitan dengan FOMO, pasti kita memiliki lebih dari satu media sosial ya. Coba ketik di chat siapa yang memiliki lebih dari satu medsos. Iya. Ya, jadi sepertinya kalau cuma memiliki satu medsos itu kurang gitu ya. Kurang apa ya? Nanti kita bahas. Ya, apa itu FOMO? FOMO adalah rasa takut
tertinggal informasi, tertinggal tren, kemudian tertinggal kesempatan, hal-hal yang baru yang dipicu oleh media sosial dan membandingkan diri sendiri, sehingga mengakibatkan gelisah, tidak update story. Gelisah tuh kalau tidak punya sehari tidak update story itu seperti kayak kita itu tidak ada di dunia ini gitu. Kemudian kayak ketinggalan, tidak ikut tren. Kemudian next. Iya, mengapa FOMO terjadi? Secara psikologis, manusia itu butuh diterima dan butuh diakui. Ya, itu sudah secara psikologis gitu ya. Kemudian secara sosial, kita sudah terpapar budaya pamer di media sosial. Apapun keadaan kita, ingin orang lain tahu. Kemudian secara spiritual itu karena kita kurang bersyukur dan kurang qanaah. Gitu. Nah, bagaimana FOMO ini muncul? Ini karena membandingkan diri dengan orang lain. Teman-teman tahu Dika, Arkan Dika? Siapa yang tahu? Siapa dia? Yang sedang viral dan semua ingin viral seperti Dika, ya, pacu jalur. Semua ingin menirukan seperti Dika, padahal yang viral ya hanya Dika saja. Nggak mungkin orang-orang yang meniru Dika itu akan seperti Dika yang viral. Tapi karena sifat manusia ingin seperti orang lain, nah itu membuat FOMO, sehingga mereka menghabiskan waktunya untuk membuat gaya meniru Dika. Selanjutnya adalah overthinking pencapaian hidup. Tidak seperti orang lain, sehingga menimbulkan overthinking. Butuh validasi dari orang lain dan tergantung dengan notifikasi medsos. Jadi kita sangat tergantung dengan notifikasi medsos. Siapa yang bangun tidur tidak buka HP? Ada nggak ya? Ada nggak orang yang bangun tidur tidak buka HP di sini? Masya Allah, di sini tidak ada yang buka HP ternyata. Hebat-hebat ya. Buka HP-nya setelah sholat duha. Oh, tidak salah. Oke, iya. Jadi kita sudah sangat bergantung lagi dengan notifikasi HP. Kalau HP kita tidak bunyi, sepertinya apa habis pulsa ya? Atau tidak ada data ya? Wifi kita mati ya, seperti itu. Jadi kita gelisah dengan notifikasi HP aja bisa membuat kita gelisah. Gitu. Kemudian bagaimana hal itu bisa mempengaruhi diri kita? Apa sih dampaknya gitu ketika kita itu selalu FOMO dengan hal-hal seperti itu? Dampaknya adalah menimbulkan kecemasan sosial atau anxiety, kemudian menurunkan produktivitas karena kita lebih banyak screening daripada melakukan hal-hal yang lebih baik gitu. Kemudian minder dan iri hati. Dan dampaknya yang lebih parah lagi adalah menjauh dari nilai spiritual. Jadi ibadah kita juga akan dinanti-nanti gitu, dientar-entar, sehingga kita akan menjadi jauh dari spiritual. Nah, tapi ada juga dampak positif dari FOMO. Jika kita mendapatkan informasi yang baik, maka motivasi itu akan tumbuh. Semangat belajar dan bekerja itu akan ada. Ketika kita terinspirasi membuka informasi yang baik. Kemudian membuka peluang dan relasi positif yang mana seperti yang tren di medsos itu ada pecah telur ya, begitu banyaknya orang yang sukses dengan adanya media sosial. Kemudian hal-hal yang
untuk menggerakkan orang itu sedemikian cepat sehingga bisa membuka peluang yang sekarang sedang marak ya, apa pejabat-pejabat sekarang, pejabat publik ya, begitu mudahnya berucap buruk sehingga berdampak kepada mereka. Jadi orang-orang dengan mudah untuk menggerakkan orang lain, mempengaruhi orang lain untuk mengingatkan pejabat-pejabat itu sehingga mereka menjadi sadar bahwa apa yang tindakan mereka itu ternyata menyakiti orang lain. Mungkin kalau tidak seperti itu mereka tidak akan sadar gitu ya. Selanjutnya dari dampak tersebut apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Ya, yaitu kita bisa memberdayakan diri dari FOMO kita tadi, keinginan kita untuk mengikuti tren tadi, yaitu dengan kita bisa mengalihkan rasa takut itu menjadi semangat hidup. Kemudian kita bisa menetapkan prioritas hidup tadi. Jadi ketika kita tahu tentang informasi bahwa prioritas ibadah itu ada wajib, kemudian sunnah, seperti itu ya. Itu informasi-informasi yang sangat baik buat kita. Kemudian membuat kita berlatih bersyukur dan qanaah. Sehingga kita bisa menggunakan media sosial ini dengan bijak. Kita pun bisa mengarahkan keluarga kita untuk mengatur seberapa lama kita menggunakan media sosial. Nah, ini semua itu ada landasan ayat yang Allah sampaikan, yaitu supaya kita tidak FOMO, yaitu kita tuh tidak boleh iri hati. Dan jangan pada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi seperti itu. Semuanya ada porsinya. Laki-laki ada porsinya, perempuan ada porsinya. Dan kita dilarang untuk iri hati untuk hal-hal yang sifatnya dunia. Selanjutnya, supaya kita termotivasi, kita tuh tidak boleh melakukan perbuatan tanpa ilmu. Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya. Sungguh pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Jadi semua yang kita lakukan di media sosial, kita membuat status, SW, segala macam itu, semua harus ada dasarnya, harus ada dasar ilmunya, sehingga nanti kita bisa pertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui ilmunya. Ini sudah. Kemudian, sebagai motivasi, dan setiap umat manusia, setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan sebagian kebajikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan sampai lupa bahwa kita harus mensyiarkan kebaikan. Kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi bukan berlomba-lomba pasang status gitu ya. Bukan berlomba-lomba melihat likes, berapa like-nya. Jadi kesimpulannya adalah FOMO itu wajar terjadi. Tapi berbahaya jika tidak dikendalikan. Bisa negatif, yaitu membuat cemas dan iri. Atau positif, bisa membuat kita termotivasi atau terinspirasi. Islam mengajarkan rasa syukur, maka tanamkan rasa syukur di hati kita. Fokus kepada kebaikan. Gunakan FOMO sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri. Burung titian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mbak Sri Winarsi. Baik, Bapak Ibu semuanya, gimana? Masih mau FOMO? Mudah-mudahan sekarang kita nggak ngejar cuma sekedar FOMO ya, akan tetapi yang kita kejar adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. FOMO boleh, tapi FOMO untuk yang positif-positif tadi tuh. Tadi kan Mbak Sri Winarsi juga menjelaskan ya kepada kita ya, ada yang FOMO yang negatif, ada yang positif. Nah, kejar tuh FOMO-FOMO yang positif. Gitu kan, FOMO orang-orang sedekahnya udah lebih banyak dari kita, wah kita ikutin gitu. FOMO orang-orang udah masuk surga duluan, nah silakan. Ikutin ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, tuntas sudah kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada 6 pembicara yang luar biasa yang sudah membagikan ilmunya kepada kita pada malam hari ini. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Tentunya banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya. Mulai dari tadi di awal bagaimana kita mengetahui ya kan bagaimana sih remaja dan juga tantangan zaman saat ini itu kan, lalu kita juga sedikit menerawang ke depan seperti apa arah masa depan bersama dengan Kang Apan ya kan. Setelah itu kita menguasai trik matematika bersama dengan Kak Jesi sampai dengan tadi bisa, mudah-mudahan sudah terjawab tadi ya soal dari saya kenapa jawabannya satu, mudah-mudahan semuanya sudah memahami triknya gitu. Lalu berikutnya kita sebagai seorang muslim juga tadi diberikan reminder kembali kenapa sih kita harus Islam gitu. Kenapa sih ujung-ujungnya kok apa-apa ke Islam seperti itu. Dan berikutnya karena kita sebagai seorang muslim kewajiban kita atau kita diciptakan untuk beribadah, maka jadikanlah time is ibadah. Ya kan, waktu itu adalah digunakan untuk ibadah. Terakhir tadi pamungkas dari Mbak Sri Winarsi, kita diberitahu ya kan em, seperti apa sih ya kan prioritas yang harusnya kita kejar ya kan, bukan hanya sekedar FOMO-FOMOan belaka ya kan, akan tetapi ya tentunya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah melek, yang sudah hadir, yang sudah menyimak pada kelas malam hari ini. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali masih di obrolan seputar teens and youth, remaja. Jadi bagi kakak-kakak semuanya, bapak ibu semuanya yang punya anak, yang punya adik, yang punya kakak, masih sekolah, masih kuliah, silahkan diajak besok karena obrolannya masih sama, masih seputar remaja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadiran yang luar biasanya pada malam hari ini. Saya Devi Apriansyah, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Devi dan teman-teman semua, teman-teman remaja. Terima kasih Kak.